Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Jelas Ustadz Wahabi, Ustadz Firanda ini berdusta. Karena kalau kita baca secara lengkap, contoh di dalam kitab Izzuddin bin Abdissalam, kita akan menemukan sebuah contoh, yaitu salaman setelah sholat subuh dan salaman setelah sholat asar. Oleh beliau, ulama Syafi'iyah menyebutkan itu adalah bid'ah yang mubah, bid'ah yang boleh. Padahal oleh Wahabi disebut sebagai bid'ah yang harus dijauhi, bid'ah yang sesat karena termasuk ritual ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau penjelasan dari Ustadz Firanda Al-Wahabi yang mengatakan bahwa dalam madhab Syafi'iyah memang ada bid'ah hasanah. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Imam Syafi'i, salah satu ulama salaf, dan juga dikatakan dibagi lagi oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, dan ditulis lagi oleh ahli hadis yang bernama Imam Nawawi yang termasuk bermadhab Syafi'i. Hanya saja bid'ah hasanah di dalam madhab Syafi'i oleh Firanda itu dibawa kepada faham Wahabi. Kata Ustadz Firanda, bid'ah hasanah di dalam madhab Syafi'i itu tidak seperti yang difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Tapi kata Ustadz Firanda, bid'ah hasanah di dalam madhab Syafi'i itu hanya berada di dalam sarana saja. Tentu pernyataan Ustadz Firanda ini adalah dusta besar. Kenapa dusta? Karena kalau kita membaca kitab madhab Syafi'i, kita akan menemukan yang termasuk bid'ah yang tidak sesat, yaitu bid'ah mubah. Itu adalah sebuah amalan yang oleh Wahabi divonis sebagai bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat, masuk neraka. Seperti misalnya salaman setelah sholat subuh atau asar. Maka kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa bid'ah hasanah Syafi'iyah bukan hanya dalam sarana versi Wahabi. Sebelum saya membuktikan kedustaan Ustadz Firanda, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep bid'ah menurut Wahabi. Menurut Wahabi, bid'ah itu ada dua. Yang pertama, bid'ah di bidang sarana. Nah, bid'ah di bidang sarana ini boleh-boleh saja. Yang kedua, bid'ah di dalam ritual ibadah. Nah, ini kata Wahabi sesat menyesatkan. Maka dari sini Wahabi itu bertentangan dengan konsep Wahabi sendiri. Karena kata Wahabi setiap bid'ah itu adalah sesat. Di sini pakai kullun. Kata Wahabi makna kullun itu adalah setiap. Tetapi ternyata Wahabi juga membagi bid'ah. Wahabi sendiri membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah di dalam sarana ibadah, yang kedua bid'ah di dalam ritual ibadah. Tetapi di sisi lain mereka ingkar kepada Imam Syafi'i yang membagi bid'ah menjadi dua bagian, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini yang kemudian diikuti oleh Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih jelasnya mengenai bid'ah versi Imam Syafi'i begini. Jadi Imam Syafi'i, salah satu ulama salaf, itu membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama bid'ah dolalah atau bid'ah yang sesat. Yang kedua adalah bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat? Bid'ah dolalah atau bid'ah yang buruk dan harus dijauhi adalah amaliyah atau sebuah perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran atau menyalahi Al-Quran, hadis, athar, perkataan sahabat, atau ijma', kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada amaliyah bertentangan dengan salah satu komponen ini, bertentangan dengan Al-Quran misalnya, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan atharus sahabah, bertentangan dengan ijma', baru itu disebut dengan bid'ah sesat, bid'ah dolalah, dan harus dijauhi. Tapi kalau ada amaliyah atau sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan Al-Quran,
tidak menyalahi Al-Quran, hadis, athar, dan ijma, maka tidak apa-apa. Ini bisa disebut dengan bid'ah hasanah. Jadi bid'ah yang harus dijauhi dalam madhab Syafi'i menurut Imam Syafi'i adalah bukan yang tidak ada di zaman Nabi, bukan, tetapi yang bertentangan atau menyalahi Al-Quran, hadis, athar, atau ijma ulama. Jadi tidak sama dengan pemahaman Wahabi, walaupun Wahabi itu mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Kita pengikut Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Pendapat Imam Syafi'i tentang pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Tahdzibul Asma karya Al-Imam An-Nawawi mengutip riwayat Imam Al-Baihaqi, dan juga terdapat di dalam kitab lain misalnya Syiar A'lamin Nubala. Kemudian salah satu ulama madhab Syafi'i yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam, salah satu ulama yang sangat luar biasa, sampai-sampai di masanya beliau itu disebut sebagai Sultanul Ulama, rajanya ulama. Nah, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam membagi hukum bid'ah menjadi 5 sesuai dengan hukum syariat, yaitu yang pertama wajib. Jadi bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengetahui bid'ah ini wajib, bid'ah ini sunnah, atau bid'ah ini mubah? Itu seperti apa? Maka kata beliau, amaliyah baru dikembalikan kepada kaidah-kaidah syariat. Kalau misalnya masuk dalam kaidah wajib, maka bid'ah tersebut wajib. Kalau masuk dalam kaidah sunnah, maka masuk bid'ah yang sunnah. Apabila masuk dalam kaidah haram, maka termasuk bid'ah haram. Kalau misalnya masuk dalam kaidah mubah, maka disebut sebagai bid'ah mubah atau bid'ah yang boleh. Jadi ukuran bid'ah di dalam madhab Syafi'i itu bukan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, bukan, tetapi dikembalikan kepada kaidah-kaidah hukum yang 5. Kalau misalnya masuk dalam kaidah hukum yang wajib, maka bisa jadi menjadi bid'ah wajib. Penjelasan ini bisa kita lihat misalnya di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab ini yang dibaca oleh Ustadz Firanda di awal video. Maka sekali lagi kami tegaskan, ucapan Ustadz Firanda yang mengatakan bid'ah hasanah di dalam madhab Syafi'i hanya dalam sarana ibadah, ini adalah kedustaan, ini adalah pelintir dari Ustadz Firanda Al-Wahabi agar sama dengan faham Wahabi. Kesimpulan Ustadz Firanda Al-Wahabi yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah versi Imam Syafi'i itu hanya untuk sarana ibadah, itu karena kitabnya yang dibaca itu dipotong-potong. Andaikan dibaca dengan secara lengkap, maka dia akan menemukan bahwa contoh-contoh di dalam kitab Syafi'iyah itu tidak hanya terbatas di dalam sarana ibadah. Baik, kami jelaskan contoh-contoh bid'ah di dalam madhab Syafi'i. Contoh bid'ah sunnah adalah membangun pondok. Dalam masalah ini Ustadz Wahabi Firanda benar, karena membangun pondok itu termasuk sarana. Kemudian contoh bid'ah mubah adalah salaman selesai sholat fardu. Di sini kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama Syafi'iyah, termasuk bid'ah, tetapi bid'ah yang mubah atau boleh. Beda dengan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi ini menganggap bahwa salaman selesai sholat itu adalah bid'ah mungkaroh, termasuk bid'ah yang sesat masuk neraka. Kenapa disebut bid'ah yang sesat masuk neraka? Karena termasuk ritual ibadah. Maka dari sini bisa kita fahami bahwa bid'ah hasanah dalam madhab Syafi'i itu tidak hanya mencakup sarana ibadah, karena ternyata salaman setelah sholat fardu itu disebut sebagai bid'ah yang mubah atau bid'ah yang boleh, padahal oleh Wahabi disebut sebagai bid'ah yang sesat karena termasuk ritual ibadah. Penjelasannya ada di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Baik, saya bacakan ya, takut saya dikira berbohong. Jadi biar jelas bahwa Ustadz Firanda itu memang pendusta. Walil bid'ah al-mubaha amsilatun. Bid'ah yang mubah itu memiliki banyak contoh. Minha diantaranya
al-musafahatu salaman uqaibas subhi setelah sholat subuh wal asri dan asar. Di sini oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam madhab Syafi'i disebut sebagai bid'ah yang mubah, bid'ah boleh, bukan bid'ah yang sesat. Padahal oleh Wahabi disebut sebagai amaliyah yang bid'ah sesat karena ritual ibadah.